Selamat pagi, Prof. Vina. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang antiobesitas. Saya akan memulai terlebih dahulu. Pertama adalah prinsip keseimbangan energi. Komponen dasar keseimbangan energi meliputi asupan energi, pengeluaran energi, dan penyimpanan energi. Berat badan dapat berubah hanya jika asupan energi tidak sama dengan pengeluaran energi selama periode waktu tertentu. Manusia mengambil energi dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak, dan alkohol, dan mengeluarkan energi melalui resting metabolic rate yang merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk memberi bahan bakar pada tubuh pada saat istirahat. Kemudian the thermic effect of food yang merupakan jumlah energi untuk menyerap dan memetabolisme makanan yang dikonsumsi. Dan energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik atau energi expended to physical activity. Ketika asupan energi sama dengan pengeluaran energi, tubuh berada dalam keseimbangan energi dan energi tubuh menjadi lebih stabil. Ketika asupan energi melebihi pengeluaran energi, terjadi keadaan keseimbangan energi positif dan konsekuensinya adalah peningkatan massa tubuh. Yang 60 hingga 80% biasanya adalah lemak tubuh. Sebaliknya, ketika pengeluaran energi melebihi asupan energi, terjadi keseimbangan energi negatif dan konsekuensinya adalah hilangnya massa tubuh. Faktor genetik atau lingkungan mempengaruhi berat badan harus bertindak melalui satu atau lebih komponen keseimbangan energi. Mekanisme yang digunakan tubuh untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan energi adalah melalui sistem kontrol fisiologis yang kompleks. Sistem ini mencakup sinyal eferen dari perifer tentang simpanan energi dan sinyal eferen yang mempengaruhi asupan dan pengeluaran energi. Selanjutnya, komponen-komponen keseimbangan energi dapat dipengaruhi oleh perubahan satu sama lain sebagai konsekuensi dari keseimbangan energi positif atau negatif yang berperan untuk mempertahankan simpanan energi tubuh, menjaga keseimbangan energi, dan mencegah terjadinya pergeseran massa tubuh. Jika keseimbangan energi tidak dikendalikan oleh sistem seperti ini dan hanya tunduk pada mekanisme perilaku yang mengendalikan asupan makanan dan pengeluaran energi karena kemauan, kebanyakan orang secara rutin akan mengalami perubahan berat badan yang besar dalam waktu yang singkat. Stabilitas relatif berat badan dari hari ke hari menunjukkan bahwa keseimbangan energi tunduk pada kendali fisiologis. Selanjutnya adalah fisiologi pengaturan asupan makanan dan penyimpanan energi. Tubuh kita diberkahi dengan sistem kendali fisiologis yang kuat yang membantu menjaga asupan energi yang cukup. Kekurangan simpanan energi dengan cepat mengaktifkan berbagai mekanisme yang menyebabkan rasa lapar dan mendorong seseorang untuk mencari makan. Pada atlet dan pekerja, pengeluaran energi untuk aktivitas otot tingkat tinggi mungkin mencapai pengeluaran energi yang besar yang terkait dengan pekerjaan fisik biasanya merangsang peningkatan asupan kalori yang sama besarnya. Pemeliharaan pasokan energi yang memadai dalam tubuh sangat penting sehingga ada beberapa sistem kontrol jangka pendek dan jangka panjang yang mengatur tidak hanya asupan makanan tapi juga pengeluaran energi dan penyimpanan energi. Sistem saraf pusat mempengaruhi keseimbangan energi dan berat badan melalui 3 mekanisme. Pertama, efek pada perilaku termasuk makan dan aktivitas fisik. Kedua, efek pada aktivitas sistem saraf otonom yang mengatur pengeluaran energi dan aspek metabolisme lainnya. Dan yang ketiga, efek pada sistem neuroendokrin termasuk sekresi hormon seperti growth hormone, hormon tiroid, hormon kortisol, hormon insulin, dan steroid seks. Sensasi lapar dikaitkan dengan keinginan untuk makan dan beberapa efek fisiologis lainnya seperti kontraksi ritmik intestinal dan kegelisahan yang menyebabkan orang tersebut mencari makanan. Nafsu makan seseorang adalah keinginan akan makanan dan berguna untuk membantu memilih makanan akan dimakan. Jika pencarian terhadap makanan ini berhasil, perasaan kenyang muncul. Perasaan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya serta oleh kontrol fisiologis mempengaruhi pusat otak tertentu, terutama hipotalamus. Inti lateral hipotalamus berfungsi sebagai pusat makan, dan stimulasi dari area ini menyebabkan orang makan dengan lahap atau hiperfagia. Inti ventromedial dari hipotalamus berfungsi sebagai sentral dari rasa kenyang utama. Sentral ini diyakini bisa memberi rasa kepuasan makanan yang menghambat dari pusat makan. Stimulasi listrik di area ini dapat menyebabkan rasa kenyang yang maksimal. Dan bahkan dengan adanya makanan yang sangat menggugah selera, orang tersebut akan menolak untuk makan atau afagia. Inti paraventrikular, dorsomedial, dan arcuata hipotalamus juga memainkan peran utama dalam mengatur asupan makanan. Inti arcuata adalah tempat di hipotalamus di mana beberapa hormon yang dilepaskan dari saluran pencernaan dan jaringan adiposa bertemu untuk mengatur asupan makanan serta pengeluaran energi. Hipotalamus menerima sinyal saraf dari saluran pencernaan yang memberikan informasi sensorik tentang pengisian lambung, sinyal kimiawi dari nutrisi dalam darah seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang menandakan rasa kenyang, sinyal dari hormon gastrointestinal,
sinyal dari hormon yang dilepaskan oleh jaringan adiposa, dan sinyal dari korteks cerebral seperti penglihatan, penciuman, dan rasa yang mempengaruhi perilaku makan. Pusat makan dan kenyang di hipotalamus memiliki kepadatan reseptor yang tinggi untuk neurotransmitter dan hormon yang mempengaruhi perilaku makan. Beberapa dari banyak zat yang telah terbukti mengubah nafsu makan dan perilaku makan dalam studi eksperimental umumnya dikategorikan sebagai zat oreksigenik yang merangsang makan atau zat anoreksigenik yang menghambat makan. Dua jenis neuron yang berbeda dalam inti arcuata hipotalamus sangat penting sebagai pengontrol nafsu makan dan pengeluaran energi. Satu, neuron pro-opiomelanocortin yang menghasilkan alpha melanocyte stimulating hormone bersama dengan kokain and amphetamine related transcript. Dan yang kedua, neuron yang menghasilkan zat oreksigenik neuropeptide Y dan agouti related protein. Aktivasi neuron pro-opiomelanocortin yang menurunkan asupan makanan dan meningkatkan pengeluaran energi, sedangkan aktivasi neuron neuropeptide Y dan agouti related protein memiliki efek sebaliknya, meningkatkan asupan makanan dan mengurangi pengeluaran energi. Neuron dari pro-opiomelanocortin melepaskan alpha melanocyte stimulating hormone yang kemudian bekerja pada reseptor melanocortin yang ditemukan terutama di neuron inti paraventrikular. Meskipun setidaknya ada 5 subtipe melanocortin reseptor, melanocortin reseptor 3 dan melanocortin reseptor 4 adalah yang sangat penting dalam mengatur asupan makanan dan keseimbangan energi. Aktivasi reseptor ini mengurangi asupan makanan sekaligus meningkatkan pengeluaran energi. Efek aktivasi melanocortin reseptor 4 untuk meningkatkan pengeluaran energi tampaknya dimediasi setidaknya sebagian oleh aktivasi jalur saraf yang proyeksikan dari inti paraventrikular ke nukleus tractus solitarius dan merangsang aktivitas sistem saraf simpatis. Namun neuron pro-opiomelanocortin dan melanocortin reseptor 4 juga ditemukan di neuron batang otak termasuk di nukleus tractus solitarius di mana mereka juga mengatur asupan makanan dan pengeluaran energi. Agouti related protein yang dilepaskan dari neuron oreksigenik dari hipotalamus adalah antagonis alami dari melanocortin reseptor 3 dan melanocortin reseptor 4 dan mungkin meningkatkan pemberian makan dengan cara menghambat efek dari alpha melanocyte stimulating hormone untuk merangsang reseptor melanocortin. Neuropeptide Y juga dilepaskan dari neuron oreksigenik dari inti arcuata. Ketika simpanan energi tubuh rendah, neuron oreksigenik diaktifkan untuk melepaskan neuropeptide Y yang merangsang nafsu makan. Pada saat yang sama, firing neuron pro-opiomelanocortin berkurang sehingga menurunkan aktivitas jalur melanocortin dan selanjutnya merangsang nafsu makan. Pusat saraf yang lebih tinggi dari hipotalamus juga memainkan peran penting dalam mengontrol makan, terutama dalam mengontrol nafsu makan. Pusat-pusat ini termasuk amigdala dan korteks prefrontal yang berhubungan erat dengan hipotalamus. Kolesistokinin yang dilepaskan terutama sebagai respon terhadap lemak dan protein yang memasuki duodenum, memasuki darah dan bertindak sebagai hormon untuk mempengaruhi beberapa fungsi gastrointestinal seperti kontraksi kantong empedu, pengosongan lambung, motilitas usus, dan sekresi asam lambung. Namun kolesistokinin juga mengaktifkan reseptor pada saraf sensorik lokal di duodenum mengirimkan pesan ke otak melalui saraf vagus yang berkontribusi pada rasa kenyang dan penghentian makan. Peptida Y disekresikan dari seluruh saluran pencernaan terutama dari ileum dan usus besar. Asupan makanan merangsang pelepasan dari peptida Y dengan konsentrasi dalam darah naik ke kadar puncak 1-2 jam setelah makan. Kadar dari peptida Y puncak ini dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi makanan dengan kadar peptida Y yang lebih tinggi terlihat setelah makan dengan kandungan lemak tinggi. Keberadaan makanan di usus merangsang untuk mengeluarkan glucagon-like peptide yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan sekresi insulin yang bergantung pada glukosa dari pankreas. Glucagon-like peptide dan insulin keduanya cenderung menekan nafsu makan, jadi makan menstimulasi pelepasan beberapa hormon gastrointestinal yang dapat menyebabkan rasa kenyang dan membatasi asupan makanan lebih lanjut. Ghrelin adalah hormon yang dikeluarkan terutama oleh sel oksintik lambung, tetapi juga pada tingkat tertentu oleh intestinal.
Kadar grelin dalam darah meningkat selama puasa, memuncak tepat sebelum makan, dan kemudian turun dengan cepat setelah makan, menunjukkan peran yang mungkin dalam merangsang pemberian makan. Sebagian besar energi disimpan dalam tubuh terdiri dari lemak yang jumlahnya sangat bervariasi pada setiap orang. Ketika jumlah jaringan adiposa meningkat, adiposit menghasilkan peningkatan jumlah leptin yang dilepaskan ke dalam darah. Leptin kemudian bersirkulasi ke otak di mana ia bergerak melintasi sawar darah otak dengan difusi yang difasilitasi dan menempati reseptor leptin di beberapa tempat di hipotalamus, terutama neuron proopiomelanokortin dan agotinelatin peptide atau neuropeptide Y dari nukleus arcuata dan neuron nuklei paraventrikular serta neuron di area lain di otak termasuk batang otak. Stimulasi reseptor leptin dalam inti sistem saraf pusat ini memulai berbagai tindakan yang menurunkan penyimpanan lemak, termasuk satu penurunan produksi stimulator nafsu makan di hipotalamus seperti neuropeptide Y dan agotinelatin peptide. Kedua, aktivasi neuron proopiomelanokortin menyebabkan pelepasan alpha melanocyte stimulating hormone dan aktivasi reseptor melanokortin. Ketiga, peningkatan produksi zat-zat di hipotalamus seperti hormon pelepasan kortikotropin yang menurunkan asupan makanan. Keempat, peningkatan aktivitas saraf simpatis yang meningkatkan laju metabolisme dan pengeluaran energi. Kelima, penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas yang menurunkan penyimpanan energi. Ketika simpanan energi tubuh turun di bawah normal, pusat makan di hipotalamus dan area lain di otak menjadi sangat aktif, dan orang tersebut menunjukkan peningkatan rasa lapar serta perilaku mencari makanan. Sebaliknya, ketika simpanan energi sudah melimpah, orang tersebut biasanya kehilangan sensasi lapar dan menimbulkan keadaan kenyang.